Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan mulai belajar. Seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, hari ini silahkan buka bukumu. Silahkan buka bukunya halaman 130 dari buku Bupena. Halaman 130 dari buku Bupena. Sudah sayang? Oke. Di sana ada muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Oke. Sekarang ibu guru mau tanya dulu. Anak ibu guru masih adakah yang ingat apa itu kalimat pujian? Kalimat pujian itu berisi tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih ya. Jadi kalimat pujian itu kemarin sudah kita bahas juga bersama, bahwa kalimat pujian itu berisi tentang kekaguman kita kepada seseorang atau penghargaan kita kepada seseorang karena dia membuat karya atau membuat hal yang lebih, yang membuat kita dia sangat bagus buatnya, dia sangat indah nyanyinya, suaranya sangat merdu. Jadi bentuk rasa kekaguman kita untuk seseorang atas apa yang dia lakukan. Jadi itu ungkapan pujian. Sekarang kita mau menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Mari kita baca bersama. Kamu tentu pernah memberi atau mendapat pujian. Saat memberi pujian, sebaiknya ucapkan dengan tulus. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Jadi kalau anak ibu guru mendapatkan suatu pujian atau penghargaan, seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa saat kita mendapatkan pujian dari seseorang, kita harus mengucapkan terima kasih, atau kita harus mengucapkan terima kasih ini pun dengan santun, dengan baik. Jangan mengucapkan terima kasih ini dengan nada yang sombong. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Perhatikan percakapan berikut. Ada percakapan antara Mei dan ibunya. Mari kita baca. Perhatikan ya, perhatikan bukunya masing-masing. Oke? Mei, apakah ibu akan memasak nasi pagi ini? Ibu, tentu saja Mei. Ada apa? Mei, aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman. Ibu, wah, kamu memang pintar, Mei. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih. Mei, terima kasih, Bu. Tentu aku selalu ingat. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua. Ibu, kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Mei, mari Bu, aku senang sekali bisa belajar memasak nasi. Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Ibu memuji Mei yang selalu menghemat air bersih. Mei merasa senang mendapat pujian. Mei berterima kasih atas pujian yang diberikan ibu. Selain berisi kalimat pujian, pada percakapan di atas juga terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Coba temukan kalimat ajakan pada percakapan tersebut. Jadi kalimat ajakan juga terdapat pada percakapan antara ibu dan Mei. Tadi sudah dikatakan bahwa kalimat ajakan itu adalah kalimat yang berisi tentang ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam percakapan ini manakah di sana kalimat ajakan saya? Yang mana?
saat ibu mengajak Mei. Kalau begitu ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Jadi itu kalimat ajakan. Kalau begitu ayo kita ke dapur sekarang. Jadi ibu mengajak Mei untuk ke dapur dan mau mengajari Mei juga cara memasak nasi. Lalu setelah itu mereka akan menyiram tanaman dari hasil cucian beras. Ayo berlatih menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Buatlah kalimat pujian dan kalimat ajakan dari setiap kata berikut. Oke. Itu tidak usah tugas, kita bahas bersama. Nanti ini kamu tulis sebagai catatannya ya. Silahkan tulis sebagai catatannya. Kita akan membuat kalimat pujian dan kalimat ajakan dari setiap kata-kata berikut. Jadi ada kalimat pujiannya dan ada juga kalimat ajakannya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dia harus ada, kelihatan ya, harus ada bermain. Dia harus ada kata bermain, mau itu di dalam kalimat pujian maupun di kalimat ajakan. Oke, kalimat pujiannya kita mulai dari kalimat pujian. Baru nanti di bawahnya kalimat ajakan. Oke, perhatikan baik-baik sayang. Kalau kalimat pujian itu katanya tadi bahwa kalimat pujian itu berisi tentang kekaguman kita kepada seseorang, penghargaan kita kepada seseorang, tentang kelebihannya, dia hebat melakukan ini, dia pintar melakukan ini, dia begini dan begitu. Jadi kekaguman atas hal yang dilakukan seseorang yang menurut kita wah itu luar biasa, seperti itu. Kita mulai dari kalimat pujian, bermain. Doni, kamu hebat sekali saat menendang bola ke gawang. Misalkan ini ya, contoh yang pertama ibu buat ya. Doni, kamu hebat sekali saat menendang bola ke gawang. Itu kalimat pujiannya. Lalu ajakannya, Doni, mari kita merapikan main. Oh, harus ada bermain ya. Doni, ibu lupa. Kalimat ajakan harus ada kata bermain. Ibu lupa ya. Maaf ya. Harus ada kata bermain dalam kalimat tersebut. Doni, ayo kita bermain bola. Misalkan ini. Tadi yang pertama kalimat pujiannya, Doni, kamu hebat sekali saat menendang bola ke gawang. Itu kalimat pujiannya. Lalu kalimat ajakannya, Doni, ayo kita bermain bola. Itu kalimat ajakannya. Lalu yang kedua, kita coba yang kedua ya. Biar anak ibu guru lebih paham. Yang dua, menyiram. Oke, kalimat pujiannya harus ada kata menyiram. Apa kira-kira? Harus ada kata menyiram yang terdapat pada kalimat pujian tersebut. Kamu memang anak yang rajin. Clara, kamu selalu menyiram bunga setiap hari.
ada ya, ada kata menyiram dalam kalimat pujian tersebut. Kamu memang anak yang rajin, Clara. Kamu selalu menyiram bunga setiap hari. Kurang harinya, setiap hari. Ini kalimat pujiannya. Lalu kalimat ajakannya. Ayo kita menyiram bunga, Clara. Itu kan untuk mengajak seseorang ya. Ayo kita menyiram bunga, Clara. Jadi itu dia sayang. Jadi untuk membuat kalimat ini, kalau yang diminta itu membuat kalimat dari kata-kata tersebut, kamu harus memperhatikan bahwa dalam kalimat tersebut ada kata yang diminta. 2 contoh aja dulu ya, sampai di sini sudah bisa paham dulu ya sayangnya. Nanti ibu akan kasih tugasnya biar ibu lihat apakah sudah benar-benar paham apa belum. Oke, mari kita lanjutkan. Ada di halaman 132 muatan SBDP. Karena tanggal 7 kita akan ujian semester. Jadi untuk tema 8 ini kita harus selesaikan. Kita sudah terlambat materinya. Jadi kita harus selesaikan, makanya ibu guru harus buru-buru dulu. Tidak usah kita bahas satu-satu tentang muatannya. Kita bahas beberapa muatan hari ini supaya bisa kita kejar nanti sampai habis tema 8-nya. Bisa ya? Sampai subtema 4. Oke? Kita lanjut. Yang penting anak ibu guru nanti ibu kasih latihan untuk bagaimana mengerjakan tentang kalimat ajakan dan kalimat pujian, bagaimana cara menanggapinya dan lain-lain. Yang penting anak ibu guru nanti paham dulu sampai di sana. Oke, 132 muatan SPDP. Memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Kemarin kita ini sudah laksanakan lewat Zoom ya. Sudah kita praktikkan. Jadi ibu rasa tidak sulit lagi untuk anak ibu guru untuk melakukan ini. Jadi tidak usah kita buat tugas untuk memadukan tarian, karena kemarin ibu sudah lihat bagaimana anak ibu guru bergerak atau memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Tapi mari kita baca bersama. Ada berbagai jenis hewan di sekitar kita. Setiap hewan bergerak dengan cara berbeda. Ada yang melompat, terbang atau berlari. Gerakan-gerakan hewan tersebut dapat kita tiru dan dibuat menjadi sebuah tarian yang indah. Perhatikan contoh gerakan menirukan gerak hewan di samping. Coba sebutkan gerakan hewan apa yang ditiru dari gambar ini. Ini gerak hewan apa sayang? Kalau anda ibu guru perhatikan, ini gerakan hewan apa? Kelinci. Kelinci kah ini gerakan hewan ini? Melompat. Jadi masih banyak, maksudnya di sini dari berbagai gerakan hewan juga maupun gerakan tubuh kita dapat menciptakan suatu tarian. Kemarin juga kita sudah pernah ya bahas itu, bagaimana menarik kupu-kupu yang lucu. Banyak ya. Jadi untuk memadukan gerakan menjadi sebuah tarian ini, ibu percaya semua anak ibu guru sudah bisa bernyanyi sambil bergerak atau mendengarkan musik menyesuaikan lirik lagunya terhadap bagaimana tariannya. Kita lanjut ya sayang, di halaman 133. Membuat kalimat ajakan. Oke, itu yang tadi sudah kita bahas sebentar sedikit. Mari kita baca bersama lagi. Ingatlah kembali tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri tanda seru. Jadi kalimat ajakan itu sayang, jika kita membuat kalimat ajakan, setiap kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru. Jadi nanti kalau ada di soal dari kalimat di bawah ini manakah contoh kalimat ajakan. Jadi anak ibu guru bisa patokan dari tanda ayo. Kalau sudah ada kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaklah, itu berarti ajakan. Apalagi kalau sudah di belakangnya itu ada tanda seru, berarti oh ini kalimat ajakan. Jadi anak ibu guru harus paham tentang itu ya. Kalimat ajakan itu berisi ada kata ayo, ayolah, mari, kemari,
hendaknya. Jadi kalau sudah ada kata itu di depan atau di dalam kalimat tersebut, oh berarti ini kalimat ajakan. Apalagi kalau sudah ditambahi lagi dengan akhiran tanda seru. Jadi anak ibu guru harus paham. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Yang pertama, mari kita menghemat penggunaan air bersih. Mari kita menghemat penggunaan air bersih. Jadi di sini mengajak untuk kita menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, ayo kita bermain layang-layang. Mengajak kita untuk bermain layang-layang. Yang ketiga, ayolah ikut bermain bersama kami. Jadi mengajak temannya untuk bergabung bersama, bermain bersama mereka yang sudah bermain. Ayolah kita bermain bersama kami. Jadi sudah ada sekelompok anak yang bermain, lalu mengajak lagi temannya yang lain untuk bermain bersama. Ayo berlatih, buatlah kalimat ajakan dari kata-kata berikut. Kalimat ajakan, sepeda. Kira-kira kalimat ajakan untuk sepeda ini bagaimana? Yang ada kata sepedanya. Ayo kita bermain sepeda. Itu kalimat ajakan untuk bermain sepeda. B, bola. Ayo kita merapikan bola yang sudah selesai kita pakai. Misalkan itu. Lalu C, air. Ayo kita mengangkat air bersih. Lalu D, bersih. Ayo kita membersihkan. Oh, itu membersihkan ya. Ayo kita menampung air bersih. Misalkan, jadi harus ada kata-kata yang diminta sayang. Jangan waktu diminta kata ini kamu buatnya memang kalimat ajakan tapi tidak ada kata tersebut. Jadi harus tetap ada kata yang diminta. Nomor 2, buatlah kalimat ajakan sesuai gambar berikut. A, ayo kita menyikat gigi, atau mari menyikat gigi 2 kali sehari. Misalkan itu. Atau ayo kita menyikat ayo kita menghemat air saat menyikat gigi. Contohnya dengan mematikan keran saat menyikat gigi. Lalu yang B. Yang B sedang ngapain dia? Sedang mematikan keran ya. Jadi ini juga ayo kita menghemat air. Ayo kita menghemat cara penggunaan air. Mari matikan keran saat tidak dibutuhkan. Misalkan seperti itu. Jadi kalimat-kalimat ajakan itu yang penting harus tentang bagaimana kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut sayang. Kita lanjutkan membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Jadi anak ibu guru yang perlu anak ibu guru tahu, kemarin juga kita sudah bahas ini, bahwa kalau sudah dikatakan satuan tak baku berarti itu tidak tetap. Karena kenapa tidak tetap? Karena penggunaan alat ukur tersebut berbeda-beda. Sama seperti yang sudah kita lakukan kemarin di sekolah juga sudah pernah ya, waktu kita menggunakan jengkal, depah, hasta, jadi tidak baku. Begitupun dengan ini, dengan mengukur berat tak baku ini hanya menggunakan apa ini? Hanya menggunakan balok. Jadi dibuat balok, kamu ukur sesuai dengan beratnya bagaimana. Sama kemarin juga kita sudah pernah mencoba ini ya, menggunakan kantung plastik dan gantungan pakaian. Jadi tetap saja sayang. Jadi ini itu mengukurnya itu tidak tetap, atau bisa dikatakan bahwa cara kita mengukur dengan satuan tak baku ini akan berbeda-beda hasilnya. Kenapa? Karena alat ukur yang kita pakai itu bukan yang sudah ditentukan. Jadi apa yang seadanya saja. Jadi tidak seperti kalau timbangan. Kalau anak ibu guru lihat timbangan kan sudah ada di sana kilogramnya berapa. Tapi kalau ini kan tidak. Kita hanya menggunakan alat seadanya. Jadi akan berbeda-beda hasilnya. Jadi kalau ibu suruh pun kamu menimbang sendok di rumah dengan sendok di rumah ibu pasti berbeda. Kenapa? Karena sendok kita tidak sama. Ada yang anak ibu guru menggunakan mungkin sendoknya dari stainless, ada mungkin yang dari plastik. Jadi bermacam-macam. Makanya dikatakan bahwa mengukur dengan satuan tak baku ini akan menghasilkan ukuran yang tidak sama, tidak tetap. Seperti itu ya sayang.
Oke. Ibu rasa sampai di sini dulu untuk pembahasan kita hari ini, karena sudah pernah kita praktikkan sebelumnya. Anak ibu guru juga nanti akan sudah paham bagaimana cara untuk menentukan atau mengukur. Kalau sudah ada nanti ibu taruh gambar, yang penting nanti lihat dari mana yang paling berat, berarti misalkan dia lebih ke bawah, lebih turun, berarti itu yang benda yang paling berat. Jadi kalau ada nanti gambar yang ibu buat tentang mengukur berat benda, kamu harus menentukannya nanti. Kamu tentukan dia dari mana yang paling berat, mana yang paling berat bendanya itu paling turun ke bawah. Misalkan seperti kita mengukur pakai gantungan baju kemarin, mana yang paling menyimpang dia, yang paling turun ke bawah, berarti itu yang paling berat. Kalau dia masih di atas, lebih atas, berarti dia lebih ringan. Seperti itu ya sayangnya. Oke, sekarang untuk tugas anak ibu guru, ibu minta kamu untuk mengerjakan dulu latihan soal subtema yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia PPKN. Oke, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Jadi ada 5 soal bahasa Indonesia dan ada 5 soal PPKN. Itu tugasnya untuk hari ini. Silahkan dijawab dengan benar. Tulisannya diperhatikan. Jangan sampai ibu guru membacanya sampai plototin juga nggak kelihatan, tidak terbaca karena acak-acakan. Jadi silahkan ditulis yang rapi ya sayangnya. Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru, tetap semangat. Shalom.